kembali lagi. Oke juga. Oke juga. Oke ya, hari ini saya mau membahas tentang terdampak perang bubat terhadap anak milenial sekarang. Oke, jadi serem nih kalau masalah perang kayaknya serem. Iya, jadi dulu itu pernah ada perang bubat ya, dan ternyata dampaknya itu bukan hanya dulu aja, sekarang juga masih ada orang yang terdampak, terutama anak milenial ada yang terdampak juga. Nah ini terutama nih AA Reja nih ya. Kan dulu orang-orang udah tahu kan nih perang bubat tuh apa sih sebenarnya? Nah, tahu dulu tuh ya kan. Oke, betul nih, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya hostnya saya apa? Oh iya. Kan ya. Cocok jadi host lagi. Jadi awal ceritanya itu dulu di kerajaan Sunda, nama rajanya Linggabuana, itu punya putri namanya itu Dyah Pitaloka ya. Dan Dyah Pitaloka konon itu cantik banget. Wajar lah, orang Sunda itu biasanya cantik-cantik, ya kan? Garelis istilahnya mana, cantik-cantik. Nah ternyata si Dyah Pitaloka ini diam-diam dilukis oleh seorang pelukis dari kerajaan Majapahit. Gitu, diam-diam dilukis. Nah lukisannya itu dibawa ke Majapahit, dan Raja Majapahit waktu itu Hayam Wuruk melihat lukisan dari Dyah Pitaloka dan tertarik karena kecantikan dari Dyah Pitaloka. Kayak gitu ceritanya. Nah akhirnya Raja Hayam Wuruk berinisiatif untuk melamar si Dyah Pitaloka ini. Nah Hayam Wuruk mengirim utusan ke kerajaan Sunda untuk melamar Dyah Pitaloka, dan Raja Sunda waktu itu Linggabuana menerima surat itu, dia mempunyai perasaan kalau misalkan anak saya nikah sama Raja Majapahit, dua kerajaan ini, Raja Sunda sama kerajaan Majapahit, pasti akan damai, akan disatukan, akan damai. Nah karena melihat itu, makanya Raja Linggabuana menerima lamaran ini dan datanglah ke kerajaan Majapahit untuk mengantarkan Dyah Pitaloka, ceritanya gitu. Nah pas Raja Linggabuana itu berangkat sama para menterinya sama para prajuritnya, cuman nggak banyak karena tujuannya itu hanya untuk mengantarkan Dyah Pitaloka menikah dengan Hayam Wuruk. Tapi ini ada tapinya, pas nyampe daerah Bubat itu ya sekitar perbatasan kerajaan Sunda sama kerajaan Majapahit, itu disambut oleh Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada itu panglimanya Hayam Wuruk, dan Patih Gajah Mada itu punya sumpah ya. Sumpahnya itu disebut Sumpah Palapa. Nah sumpahnya itu berisi bahwa dia akan menundukkan Nusantara. Ya, jadi akan bukan Nusantara. Cuman satu-satunya kerajaan yang belum dia tundukkan adalah kerajaan Sunda. Makanya terbesitlah dalam pikiran Patih Gajah Mada untuk iring-iringan dari Linggabuana Raja Sunda ini mengarahkan bahwa bahwa Linggabuana raja itu seolah-olah tunduk terhadap kerajaan Majapahit. Jadi ketika iring-iringan seserahannya Dyah Pitaloka tiba di daerah Bubat, Patih Gajah Mada bilang, ya udah ini semua seserahan atau bawa-bawaannya akan diambil oleh Gajah Mada untuk diserahkan ke Hayam Wuruk. Tetapi Raja Linggabuana merasa kalau misalkan si seserahannya enggak dikasihkan sendiri sama Raja Linggabuana, diserahkan ke Patih Gajah Mada, bahwa seolah-olah dia telah tunduk dan ngasih upeti terhadap Hayam Wuruk. Jadi seolah-olah Linggabuana atau Raja Sunda tunduk. Nah makanya Linggabuana menolak, saya nggak mau, saya kesini bukan untuk tunduk terhadap kerajaan Majapahit, tapi saya kesini untuk mengantarkan anak saya menikah dengan Hayam Wuruk. Nah makanya disitulah Patih Gajah Mada tanpa sosialisasi atau konfirmasi terlebih dahulu ke Hayam Wuruk langsung perang atau membantai dari
Raja Linggabuana, karena Raja Linggabuana hanya bawa menteri dan prajurit sedikit pasukan seadanya, dan Gajah Mada pasukannya banyak, makanya kalahlah semua prajurit dari kerajaan Sunda itu mati semua. Dan si Dyah Pitaloka pun sama selir-selir yang para patih-patihnya, istri dari menteri-menterinya semua bunuh diri. Kayak itu sebagai menandakan bela pati istilahnya. Jadi harga diri daripada saya menyerah ke Majapahit, bunuh diri. Akhirnya pada saat itu Hayam Wuruk juga kecewa terhadap patihnya. Ya, apalagi yang ada di kerajaan Sunda sangat kecewa sekali terhadap kerajaan Majapahit. Dan waktu itu di Sunda, adiknya Dyah Pitaloka, yaitu yang kita sebut Prabu Siliwangi, itu kan naik tahta. Nah, Prabu Siliwangi saking keselnya, saking nggak sukanya, dia ngeluarin kebijakan bahwa seluruh penduduk Sunda tidak boleh menikah dengan orang Majapahit atau Jawa pada waktu itu. Kayak gitu ceritanya. Makanya akibat perang Bubat itu muncul dari kerajaan Sunda bahwa seluruh orang Sunda tidak boleh nikah sama orang Jawa atau orang Majapahit karena ngerasa sakit hati. Kayak gitu. Nah, itulah awalnya kenapa ada mitos bahwa orang Sunda tidak boleh menikah sama orang Jawa, ataupun orang Jawa nggak boleh nikah sama orang Sunda. Itu sih yang saya tahu, Cuman kayaknya Reja punya cerita sendiri, gimana, Ja? Kalau saya baca-baca sih ya katanya sih itu cuma dari perang Bubat itu nggak ada bukti sejarahnya katanya gitu kan. Apakah ada bukti gitu kan tentang terjadinya perang itu gitu kan ya. Saya juga nggak tahu kebenarannya apakah benar terjadi atau enggak. Cuma kalau untuk beberapa orang yang percaya kalau perang Bubat itu ada dan sekarang masih percaya gitu akan mitos itu ya, kayaknya udah kolot banget gitu, kolot banget. Tapi perasaannya kayaknya dari dalam hati. Iya nih kayaknya. Kolot banget ya, ortodoks gitu kan, benar ortodoks banget gitu kan. Sekarang udah bukan zamannya lagi kita harus percaya sama hal yang kayak gitu ya, karena ya di zaman yang udah semodern ini masih percaya dengan hal-hal yang mitos yang kenapa emang nggak boleh itu karena apa gitu kan. Kalau memang akan terjadi perang, sekarang udah ada perang gitu kan. Iya, tapi saya kenapa ya ngomong itu dari hati. Sedih tentang dia. Jadi gini ya, Reja ini adalah anak milenial yang pernah terkena dampak dari perang Bubat. Nah, jadi dulu itu Reja pernah menjalin hubungan dengan seseorang, tapi keluarga dari seseorangnya itu tidak setuju karena Reja orang Sunda dan keluarga dari calon pacarnya itu adalah orang pacar itu adalah bilang aja mantannya mantannya itu adalah orang Jawa. Jadi benar-benar ditentang. Gara-gara dulu perang Bubat yang ratusan tahun yang lalu, yang konon katanya itu juga hanya nggak ada bukti otentik bahwa itu terjadi. Kemungkinan mereka nggak tahu tentang perang Bubat. Jadi cuma mitosnya tahunya orang Jawa sama orang Sunda nggak boleh. Kemungkinan kayak gitu. Kemungkinan kayak gitu ya. Dan ketika dulu itu Reja ditentang ya, alasan mereka itu apa ya? Itu karena suku Sunda. Iya. Dan alasan suku Hayam dan katanya karena suku Sunda itu aja. Jadi mereka nggak ada alasan lain kenapa suku Sunda nggak boleh. Itu doang sih. Iya, mungkin perbedaan suku katanya. Perbedaan suku. Orang tuanya mungkin masih dia punya jadi ceritanya kakaknya dia itu laki-laki, dia sempat nikah sama perempuan yang orang Sunda dan ternyata gagal pernikahannya. Iya. Oh gitu. Makanya mungkin keluarga dia pikir nggak lagi itu sama orang Sunda. Iya. Tapi gini ya, bukan hanya orang hanya orang Jawa sama Sunda yang bisa cerai, banyak juga orang Sunda sama orang Sunda juga cerai, orang Jawa sama orang Jawa juga cerai banyak. Jadi nggak bisa lah menggeneralisasi satu yang gagal semua pasti dianggap gagal gitu kan. Mungkin orang tuanya kolot ya, dan kolot itu kata Reja tadi
dia nggak tahu alasannya apa dulunya perang bubat atau apa gitu, padahal itu juga hanya mitos sebenarnya menurutku. Betul nggak? Ya seperti itu sih ya, buat kita ya manusia zaman sekarang harusnya lebih modern lah, berpikirnya jangan terlalu ortodoks gitu, jangan terlalu kolot kayak gitu kan. Banyak kok orang yang berbeda suku, mereka lah ngomong dia baik-baik aja gitu. Bukan sesuatu hal yang harus kita percaya sih sebenarnya kalau benar, karena fakta dari perang itu aja setelah saya coba searching itu nggak ada sih, nggak ada, jadi itu emang nggak ada di sejarah gitu. Betul. Nah itu ya, jadi bagi orang-orang tua yang dulu kolot banget ya, dia yang orang Sunda nggak boleh nikah sama orang Jawa atau apapun ya kesukuan, ya harusnya nggak begitulah. Dalam hari kemerdekaan ini kita satu ya harusnya ya. Indonesia itu mau suku Sunda, suku pas Jawa. banget lagi Agustus sekarang. Iya pas banget. Mau suku apapun di Indonesia itu sama, kita itu Indonesia ya, harusnya ya jangan gitulah. Maksudnya karena nggak bisa menilai seseorang itu dari sukunya, nggak bisa. Dari sukunya. Iya, bisa. Suku mana nih? Bukan suku kaki ya? Iya. Reja ada pesan-pesan nggak ya setelah kejadian perang bubat? Maksudnya kejadian. Nggak, saya nggak ikut perang waktu itu. Iya, tapi terdampak. Ada pesan-pesan nggak itu untuk yang lainnya? Iya. Kalau apa? Sama seperti Reja kasusnya, misalkan ada anak-anak sekarang Sunda sama Jawa lagi pacaran nih, ada tips atau ada apa gitu ya? Nggak ada tips sih. Cuma ya lebih kepada ayolah gitu, buka pemikirannya gitu, jangan terlalu sempit gitu cara berpikirnya. Ya setelah apa yang terjadi terhadap Reja. Iya gitu. Sangat disesalkan lah gitu kalau zaman sekarang masih ada orang yang berpikiran seperti itu gitu kan. Betul. Kok dalam banget kayaknya ya? Sedih saya. Ya udahlah, daripada berlama-lama sedih. Mungkin itu tadi sejarah tentang perang bubat sudah dijelasin, terus yang terdampak sudah dijelasin. Ya itu hanya mitos. Benar seperti Reja tadi, nggak ada bukti-bukti yang otentik bahwa perang itu pernah terjadi, dan nggak ada bukti otentik bahwa suku Jawa sama Sunda kalau menikah itu pasti bakal cerai. Karena banyak banget, lebih banyak lagi yang suku Sunda sama Jawa menikah dan langgeng dan punya anak dan bahagia, banyak banget. Jadi jangan termakan isu lah. Jadi orang cerdas itu orang yang berpikir secara logis dan tidak termakan isu. Itu aja sih dari saya, Jaja ya. Terima kasih Ja. Kok perangnya bentar banget ya? Iya. Cerita perangnya ya? Ih bentar banget ya. Bukan orang sejarah soalnya. Padahal saya lagi senang-senang banget nih dengerin ceritanya. Ya udah, nanti lain kali kita cerita lagi lagi yang lain ya. Ya, selain perang bubat, Reja juga terdampak perang lain lagi. Nanti kita cerita kalau mau tahu. Kalau pengen sih saya dulu ikut perang juga. Perang apa? Itu perang dunia Shinobi keempat. Ya udah, sampai sini nanti